Loh, saya mau pensiun pulang ke Solo. Banyak yang muda-muda. Nah, saya masih ingat ya pada waktu lalu, yaitu bahkan ada respon PSI menyambut baik jika Presiden Joko Widodo ingin bergabung jadi kader di PSI. Nah, pada waktu lalu memang viral, yaitu setelah Kaisang bergabung menjadi kader PSI dan saat ini menjadi ketua umum PSI. Di situ ada yaitu respon dari PSI akan sambut baik jika Jokowi mau bergabung jadi kader susul Kaisang. Nah, kemungkinan di sini respon dari Presiden Joko Widodo pasti akan tertawa lah. Karena apa? Karena di sini Presiden Joko Widodo saja ketika diusulkan mau menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Di sini bahkan jawaban Presiden Joko Widodo sangat tegas, bahkan menolak. Itu ingin pensiun setelah menjadi presiden di 2 periode ini, ingin pulang ke Solo dan pensiun, istirahat lah di sini. Tetapi tiba-tiba pada waktu lalu ada respon seperti ini, kemungkinan Presiden Joko Widodo kaget ya. Loh, kok menjadi kader PSI? Di sini saja menjadi ketua umum, bahkan juga ditolak secara halus. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Jailani Widya, diusulkan jadi ketum PDIP. Nah, seperti ini videonya. Loh, saya mau pensiun pulang ke Solo. Banyak yang muda-muda. Siapa nih Pak yang muda-muda? Apanya? Itu siapa, Pak? Ada Mbak Puan, ada Mas Prananda. Oh, gitu kan. Nah, jawabannya sangat tegas sekali ya. Di sini bahkan dari berita ini liputan6.com, Jokowi sebut namanya cocok jadi ketum PDIP menggantikan Megawati. Puan Maharani doain saja. Nah, di sini bahkan juga direspon oleh Puan Maharani. Padahal pada waktu lalu respon dari Presiden Joko Widodo ketika namanya diusulkan menjadi ketum PDIP, di situ bahkan Presiden Joko Widodo menyebut nama Puan Maharani. Nah, di sini Ketua DPP PDIP Perjuangan Puan Maharani menanggapi soal Presiden Joko Widodo yang menyebut nama Puan cocok menjadi ketua umum dan ketua PDIP menggantikan Megawati Soekarno Putri. Menurut Puan, dirinya taat pada aturan PDIP. Tanya Pak Guntur Soekarno Putra, karena PDI Perjuangan punya mekanisme dalam menentukan hal tersebut. Jadi saya taat pada aturan dan mekanisme yang ada di PDIP, ujar Puan Maharani usai bertemu Ketua Umum Kaisang Pangarep di Ombe Coffee, Menteng, Jakarta Pusat pada 5 Oktober. Lebih lanjut, Puan juga mengamini pernyataan Jokowi mengenai namanya yang disebut cocok jadi Ketua Umum PDIP. Jika dapat amanah jadi Ketua PDIP, Puan juga minta didoakan. Amin, doain aja, tegas Puan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan banyak sosok muda yang lebih baik menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri. Jokowi lalu menyebut nama 2 anak Megawati, yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Banyak yang muda-muda, ada Mbak Puan, Mas Prananda, gitu kan, jelas Jokowi di Monumen Nasional Monas, Jakarta pada Kamis 5 Oktober 2023. Dan di sini juga Presiden Joko Widodo merespon dengan tegas ya ketika namanya diusulkan menjadi Ketua Umum PDI. Jokowi, waduh, saya mau pensiun. Nah, di sini Presiden Joko Widodo merespon usulan dirinya menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kepala negara mengatakan kalau dirinya ingin pensiun usai selesai menjabat sebagai kepala negara. Waduh, saya mau pensiun pulang ke Solo, kata Jokowi kepada wartawan di kawasan Monumen Nasional Jakarta pada Kamis 5 Oktober 2023. Jadi di sini Presiden Joko Widodo mengusulkan anak muda ya yang menjadi ketua umum. Ya, kemungkinan seperti Kaisang lah. Kaisang juga memimpin dari PSI ya. Diketahui juga masih sangat muda sekali. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Di sini ketika diusulkan jadi ketua umum PDIP, saya mau pensiun. Di sini pada tanggal 5 Oktober muncul isu Presiden Joko Widodo diusulkan jadi ketua umum PDIP. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD PDIP
Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul pun menceritakan sejarah Megawati Soekarno Putri. Nah, dari sini saya penasaran, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya? Simak apa yang ia katakan, lalu lihat sebaliknya. Ini ilmu agar suara Jokowi ke Ganjar. Nggak mungkin lah Jokowi pimpin PDIP, PDIP juga sadar kapasitas Jokowi. Dejavu, lagu lama. Seperti dulu juga, tak mau nyapres, tak mau nyagup, tapi gimana lagi, rakyat memaksa. Kode untuk minat sebenarnya nih. Mendingan setelah selesai menjabat tinggal di, ya kalau sama beliau zen kiri belok kanan. Ya memang pada waktu lalu jauh-jauh hari sebelum isu menjadi ketua umum PDIP di sini, yaitu Presiden Joko Widodo itu sudah menjelaskan ya kalau akan pensiun dan bahkan juga akan membangun rumah di Solo untuk masa pensiunnya. Jadi sudah lama sekali. Bahkan setelah isu seperti ini, yaitu namanya dikait-kaitkan menjadi ketua umum PDIP, bahkan Presiden Joko Widodo tetap pada pendiriannya, yaitu mau pensiun dan pulang ke Solo. Menurut saya sangat masuk akal sekali ya. Di situ juga ketika Kaisang pada waktu lalu menjadi kader dari PSI, di situ juga direstui lah oleh Presiden Joko Widodo ketika Kaisang masuk di PSI dan bahkan saat ini juga sudah menjadi ketua umum. Jadi sangat lucu sekali ya kemungkinan kalau ada koalisi misalnya, yaitu di sini Presiden Joko Widodo memimpin menjadi ketua umum PDIP, tiba-tiba ada koalisi bersama PSI, jadi di situ ada anak dan bapak. Menurut saya juga lucu. Memang saatnya ini adalah pemimpin partai itu yang muda-muda lah. Saya sangat sependapat sekali. Yang muda-muda ya seperti Gibran, seperti Kaisang, Giring Niji dan lain sebagainya. Menurut saya sangat keren sekali kalau sebuah partai dipimpin oleh ketua umumnya yang masih muda. Nah, jadi kalau yang seperti Presiden Joko Widodo, Ibu Megawati itu sudah menjadi dewan pembina lah, bukan menjadi sebagai ketua umum lagi lah, tapi dewan pembina dan lain sebagainya, atau ketua majelis tinggi dan lain sebagainya lah. Situ menurut saya sangat keren sekali. Bahkan di sini ada pada waktu lalu, yaitu PSI sambut baik jika Jokowi bergabung jadi kader susul Kaisang. Nah, jadi di sini secara tidak langsung terjawab ya. Bahkan di sini menjadi ketua umum dari PDIP saja sudah ditolak secara halus dan ingin beristirahat di Solo. Jadi menurut saya sambut baik Jokowi bergabung jadi kader susul Kaisang di sini sudah dijawab ya oleh Presiden Joko Widodo, karena namanya masuk di bursa ketua umum PDIP saja bahkan juga ditolak. Jadi menurut saya sudah terjawab lah di sini. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.